Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Iya, bagus semuanya dalam keadaan sehat. Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa bersama dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Oke, Ibu mau kesediaan Jihan untuk memimpin doa? Baik, silahkan duduk dengan rapi di kelompoknya masing-masing. Dan Ibu juga sudah lihat bahwa setiap kelompoknya sudah lengkap ya. Berarti hari ini semuanya hadir. Terima kasih kehadirannya hari ini. Oke, untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita bernyanyi bersama dulu. Semuanya bangkit berdiri. Kita ambil sikap berdiri yang baik. Bendera merah putih, bendera tanah airku, gagah dan jernih tanpa warnamu, berkibarlah di langit yang biru. Bendera merah putih, bendera bangsaku. Bendera merah putih, pelambang berani dan suci. Siap selalu kami berbakti untuk bangsa dan Ibu Pertiwi. Bendera merah putih, terimalah salamku. PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semuanya sudah semangat, silakan duduk. Terima kasih untuk semangatnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Tema 4, globalisasi. Kemudian subtema 2, mengenai globalisasi dan manfaatnya. Baik, pertemuan yang lalu kita belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia dan yang ada di negara Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kamu mampu menyimpulkan pentingnya sikap kerja keras
dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Kemudian kamu mampu merumuskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan benar. Yang ketiga, kamu mampu menganalisis ciri-ciri reklame atau brosur. Hari ini kita mau buat brosur. Nanti kamu menganalisis apa ciri-ciri brosur itu. Kemudian yang terakhir, kamu mampu mendesain brosur dengan tepat, dengan menarik, ya kan? Dengan ciri-ciri brosur yang tepat. Oke, mengapa materi pembelajaran hari ini penting untuk kamu pelajari? Kita tahu sekarang ada globalisasi, proses yang mendunia. Karena adanya globalisasi, setiap bangsa dan negara di muka bumi ini terhubung dengan satu yang lainnya. Sehingga banyak perubahan yang terjadi. Nah, pembelajaran hari ini juga penting agar kamu memiliki sikap saling menghargai dengan keberagaman ekonomi yang ada. Dan juga kamu dapat bekal untuk mengembangkan strategi dalam memenuhi kebutuhan kamu. Nah, sekarang Ibu ada video, coba kamu perhatikan videonya, nanti akan saya tanya dari video ini. Ada gambar pesawat, kemudian benua, ya kan? Maksudnya apa ya? Kemudian ada orang yang lagi bermain handphone, berkomunikasi dengan kawannya. Kemudian ada gambar peta dunia, ada gambar orang, ada gambar wifi ya kan? Simbol wifi. Nah, kemudian ada ini tas-tas kemasan, produk-produk belanjaan. Dengan gambar peta dunia juga. Ada merek-merek internasional, ada Nike, ada Adidas, ada Elizabeth, ada Gucci. Oke, sudah diamati kan? Sudah. Nah, sekarang dari video ini saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan globalisasi. Oke, amin. Proses yang mendunia. Mengapa kamu mengatakan seperti itu? Ridho. Iya, boleh juga, benar. Tepuk tangan untuk Ridho, bagus sekali jawabannya. Karena dalam video ini terjadi pengiriman barang antar negara, ya kan? Tadi ada merek-merek internasional, Adidas, kemudian Elizabeth yang masuk di Indonesia. Berarti setiap negara saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ibu ada video lagi? Coba perhatikan. Saya lahir di Solo, Jawa Tengah pada 21 Juni 1961. Anak tertua dari 4 bersaudara. Oke, ini cerita Pak Jokowi, kisah perjalanan Pak Jokowi ya. Sebelum jadi presiden, beliau apa profesinya? Di mana pada satu titik kami diusir 3 kali dari rumah, yang membuat keadaan menjadi lebih sulit bagi kami. Ketika di sekolah dasar, saya melakukan banyak pekerjaan, bagi ojek payung, beli panggung, dan berdagang untuk membantu keluarga. Saat berusia 12 tahun, saya bekerja sebagai tukang gergaji untuk membantu ayah saya. Meskipun hidup itu sulit, orang tua saya selalu memberi semangat untuk bekerja keras dan pantang menyerah. Semangat inilah yang membantu saya menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMA. Setelah itu, saya mendaftar ke Universitas Gadjah Mada dan diterima di Fakultas Kehutanan.
Setelah lulus dari perguruan tinggi, saya bertemu lalu menikahi seorang gadis manis bernama Riana pada tanggal 24 Desember 1986 yang memberi kami dua orang putra dan seorang putri. Saya memberi nama mereka Gibran, Kahiyang, dan Kaisang. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan milik negara, tetapi tidak berlangsung lama. Lalu saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan teman saya yang bergerak di bidang furnitur, di mana saya belajar banyak keterampilan dan mendapatkan pengalaman berharga. Berbekal ilmu yang saya dapatkan selama di perguruan tinggi, yaitu pengetahuan tentang struktur kayu, pemanfaatannya, dan teknologi, saya memberanikan diri membuka perusahaan furnitur saya sendiri bernama Rakabu yang terinspirasi oleh anak pertama saya, Gibran Rakabumi. Pada satu titik, perusahaan kami hampir bangkrut dan kami terpaksa mengevaluasi ulang semuanya. Kami harus segera bangkit menemukan solusi. Atau jika tidak, kami beresiko kehilangan segalanya. Saya menolak untuk menyerah dan percaya pada visi saya untuk menghasilkan furnitur berkualitas buatan Indonesia yang akan dikenal di seluruh dunia. Banyak orang berpikir ini tidak mungkin, tapi ketika saya menjelaskan apa yang ingin saya capai kepada ibu saya, beliau percaya pada visi saya dan meminjamkan cukup dana untuk memulai usaha saya kembali dan memperbaikinya. Dalam beberapa tahun, perusahaan ini berkembang pesat dan dikenal di seluruh Eropa. Meskipun saya telah mencapai tujuan saya, rasanya masih ada sesuatu yang hilang. Sampai akhirnya saya melakukan perjalanan bisnis ke Eropa dan menyadari apa yang benar-benar ingin saya lakukan. Pada saat berada di Eropa, saya perhatikan bagaimana infrastruktur meningkatkan kehidupan masyarakat sehingga memudahkan warga mereka. Saya langsung tahu, inilah yang ingin saya lakukan untuk masyarakat Solo, kampung halaman saya. Pada tahun 2004, saya memutuskan untuk bergabung dengan politik karena saya ingin membuat perubahan positif yang besar bagi warga kota Solo. Dan pada tahun 2005, saya terpilih sebagai wali kota. Saya melakukan beberapa perubahan, diantaranya mengarahkan jalur pejalan kaki selebar 3 meter, mempromosikan kota, dan yang paling penting, meluncurkan program asuransi kesehatan dan pendidikan yang tersedia untuk semua penduduk. Oke, kisah inspiratif singkat dari Pak Jokowi. Pak Jokowi siapa, Nak? Presiden keberapa? Presiden keberapa? Ke-7 Republik Indonesia, ya kan? Nah, beliau dulunya adalah seorang kuli kayu. Beliau bekerja di salah satu perusahaan kayu. Kemudian Bapak Jokowi kuliah jurusan kayu di Yogyakarta, ya, di UGM, Universitas Gadjah Mada. Nah, dari sikap kerja keras beliau mampu menciptakan perusahaan besar, ya kan, hingga sampai ke luar negeri. Bahkan Bapak Jokowi sampai ke
ke benua apa tadi? Benua Eropa untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara Eropa. Oke, nah sekarang coba Ibu ada teks bacaan. Silahkan baca kuat. Saya mau Hairi silakan baca. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara wirausaha untuk menjadi pembicara dan memberi motivasi bagi para wirausaha muda. Memang, kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Seorang penjaga sandal kulit Kediri. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya, Menjajakan. menjajakan dagangannya, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu mode seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal. Apalagi? Untuk laki-laki justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan rapi sedang menjadi favorit pembeli. Namun kualitas Silakan sambung. Baca kuat dulu. Zalwi. Merasa tak puas? Setelah menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal keterampilan. Dasar proses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki. Karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan hikmat, membeli dari pengalamannya, Oke, cukup. Sambung dulu. Rizky Ramadan. Sedikit. Membuat lagi. Satu saat. Oke, cukup. Sambung Putra. Maka bisa. Hanya. Cukup. Sambung dulu Rizky Yansu. Kita ingin kemajuan. Tingkat penghidupan pegawai. yang bekerja membantunya. Mang Samad, Saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf. hidupnya masyarakat di lingkungannya. Oke. Silakan sambung Lala.
Sambung Albi. Oke, cukup. Sambung Kalisa. Importir. Cukup. Paragraf terakhir silakan baca lebih kuat lagi ya, Jihan Ramadhani. Sekarang. Saya mau tanya dulu, dari teks bacaan ini, adakah bagian proses mendunianya pada teks ini? Ada? Ada. Oke, di bagian mana dari cerita Mang Samad ini proses globalisasinya? Proses mendunianya? Iya, satu orang, siapa? Iya, coba Rido. Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Rido. Rido lagi ya. Bagus Rido. Terjadi proses globalisasi di mana Mang Samad sudah melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Importir luar negeri. Tahu importir kan? Apa itu importir? Orang yang memasukkan barangnya dari luar negeri ke Indonesia. Mereka melakukan kerjasama, mereka melakukan pameran. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang dari teks bacaan ini ada 7 pertanyaan yang saya ajukan kepada kamu. Boleh, boleh. Oke, waktunya selesai ya.
Oke, silakan duduk kembali tempat duduknya masing-masing. Oke, saya mau perwakilan kelompok 3 dulu untuk membacakan hasil jawabannya. Di situ aja nak bacakan. Apa jawaban yang kalian susun dari ke-7 pertanyaan mengenai cerita tentang Mang Samad? Jihan? Iya, dari nomor 1. Tiga, bagaimana Bang Samad mengembangkan usahanya? Ia belajar membuat sendal baru, sendal kulit, dan membuat brosur. 4, keberhasilan apa yang dicapai oleh Bang Samad? Jawabannya, Bang Samad berhasil menjual sendal kulit ke tempat luar negeri. 7, apa dampak dari keberhasilan usaha Bang Samad bagi diri sendiri Bang Samad? Dampak dari keberhasilan Bang Samad bagi diri Bang Samad sendiri adalah ia meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Oke, terima kasih Jihan. Saya sudah periksa dan semuanya benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Mereka mencari sendiri jawabannya, bekerja sama dengan baik. Ya, siapa yang bersedia? Ayo, siapa yang bersedia? Oke, kelompok 4 bersedia. Dari situ aja, Siapakah Mang Samad? Pengrajin sandal dari Garut. 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Jawab, Mang Samad ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulitnya. 4. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Jawab, produk Mang Samad yang berupa sandal kulit sudah dijual di luar negeri. 5. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jawab, membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli. 6. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Jawab, sikap yang dimiliki oleh Mang Samad adalah tidak mudah pantang menyerah dan pekerja keras. 7. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. sekarang kita perhatikan ada gambar. Ada gambar yang pertama roti bakar khas Bandung. Yang kedua Pantai Cermin, Denpak, dan Resort. Iya. Menurut kamu, apakah ini contoh reklame? Iya. Apa itu reklame? Iya, contoh reklame adalah brosur. Apa itu reklame? Iya, sama saja dengan iklan. Ada yang dipromosikan. Yang kedua ada brosur Pantai Cermin, Denpak, Resort, dan Denpak dan Resort. Kemudian ada informasi menawarkan apa ini? Menawarkan tempat wisata kan? Ada ditawarkan, yaitu Denpaknya. Khusus paket sekolah 2022 35.000, daftar sekarang ya kan, pembelian 10 tiket gratis 1 tiket. Ada yang ditawarkan. Kamu tertarik nggak melihat ini? Iya. Kenapa kamu bisa tertarik? Yang pertama karena warnanya, ya kan? Warnanya yang menarik. Selain itu apa lagi? Ada promo, iya bagus Albi. Ada promo yang disajikan. Ini dia ada promonya, 35.000, beli 10 tiket gratis 1 tiket. Kamu semakin tertarik karena melihat adanya promo. Nah, sekarang coba kamu perhatikan di sekitar kita, di lingkungan kita ada pantai, ya kan?
Ya kan? Ada usaha-usaha roti. Oke. Potensi yang dimilikinya, dia pandai untuk membuat roti, makanya dia berusaha untuk menjual roti. Ini potensi apa yang dimanfaatkan, Nak? Potensi apa yang dimanfaatkan di sini? Laut, potensi alam berarti kan? Potensi alam yang dimanfaatkan. Berarti ada potensi yang dimanfaatkan. Nah, sekarang Ibu ada LKPD, silakan dijawab berdasar dengan kelompok masing-masing diskusi. Di halaman pertama ada potensi, tabel potensi. Halaman pertama, yang sintak pertama ada tabel potensi, iya, potensi yang dimiliki. Siapa yang suka menggambar? Nah, misalnya Rizky Ramadan punya potensi menggambar. Kemudian di tabel berikutnya, potensi yang perlu aku kembangkan apa? Misalnya rajin menggambar, mengikuti les menggambar, mengikuti lomba-lomba menggambar. Kemudian usaha untuk mengembangkan diri, berlatih menggambar di rumah, ya kan? Sekelompok 2 potensi saja, hanya 2 potensi. Bermain sepak bola kah? Mewarnai kah? Menggambar? Atau berenang? Memasak kah? Bisa nanti jadi buka restoran. Berbicara kah? Iya, potensi apa? Iya. Menyanyi boleh. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan kembali. Iya, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang sebelum kita memulai pembuatan brosur, Ibu ada sebuah ice breaking untuk kita. Karena kasih sayang untuk berbagi keseruan. Nanti ada gerakan tangannya. Letakkan tangannya di atas meja, dua-dua. Ikuti ya, rulesnya, aturannya. Ada clap, tepuk tangan, close fist, open hands. Oke, kita perhatikan.
Pelan-pelan, ikuti aturannya. Ikuti ketukannya belum? Tuh, wa, ga, ad, na. Lambat, lambat. Lambat. Pelan. Pelan. Tuh, wa. Pelan. Oke, sekali lagi ya. Ada tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, kiri. Kanan, kiri, tepuk. Gak serentak. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang sudah ada LKPD, saya bagikan ke kelompok kamu masing-masing. Kita akan membuat brosur. Silakan dikeluarkan alat dan bahannya. Oke, Ibu sudah ada mencetak contoh keberagaman ekonomi. Ini Ibu bagikan, ada Ibu cetak keberagaman ekonomi. Silakan nanti contohnya ini ada nelayan, contoh keberagaman ekonomi yang ada di wilayah pantai, ya kan? Pantai. Nelayan di pegunungan, di pantai. Nah, nanti ini kamu warnai, kemudian kamu gunting, kamu tempel di kertas jeruk kamu. Oke ya? Oke. Ini ada nelayan, kemudian ada keberagaman ekonominya, ada yang jual bakso, pedagang bakso. Kemudian ada yang pedagang sayuran. Kemudian ada water park, pantai cermin. Kemudian ada nelayan. Iya, boleh. Kenapa? Terkejut kau? Jangan banyak-banyak lemnya, nanti dia basah. Boleh. Tapi double tip nanti sudutnya nggak bisa lengket juga. Pinggir-pinggirnya aja sedikit buat ini baru.
Jangan banyak-banyak lemnya, nanti dia basah. Boleh. Tapi double tip nanti sudutnya nggak bisa lengket juga. Pinggir-pinggirnya aja sedikit buat ini baru double tip.
Teh manis hangat. Oke, lanjut. Beras, brosur, beras. Beras dari petani. Beras, brosur, beras. Beras dari petani. 30 kilogram. Nggak apa-apa. Memang lagi. Nah, mana kata-katanya? Pakai spidol kayak entah pakai apa yang warna gitu, cantik dia tulisannya. Buat kata-katanya pakai ini. Ayo beli beras. Pakai inilah biar lebih cantik. Double. Yang ini. Kan? Aminah bantu dia kemarin ngechat itu. Ya kan aku suruh kau yang bikin hiasan. Yoga ini di atas ya. Apanya? Inilah yang mau kalian pindahkan ke brosur. Bukan. Apanya? Hah? Menyelesaikan saya juga menulis apa? Dia punya siapa? Menuliskan daftar harga. Itu punya siapa? Hei, janganlah, tolong anak. Saya dapat dana belanja. Oh iya, dia salah. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang brosur kami. Nama saya Jiana Bandani Asibuan. Nama saya Eliviani. Nama saya Vicky. Nama saya Lepi. Nama saya Yoga. Waterpark. Harga mulai dari Senin sampai Selasa 35.000, Rabu sampai Jumat 40.000, Sabtu dan Minggu 45.000. Beli 5 tiket gratis 2 tiket. Lokasi Pantai Cermin, Serdang, Bedagai. Kesimpulan, keberagaman ekonomi terjadi karena salah satu faktor adalah keragaman bentang alam daratan, laut, datar tinggi atau datar rendah yang ada di sekitar penduduk. Contoh beragam ekonomi pembuatan wisata waterpark. Demikianlah hasil presentasi kami. Dan terima kasih. Oke, selanjutnya adalah kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Charissa Adrila.
Nama saya Rido Abdillah. Nama saya Jalwi. Nama saya Rabil. Nama saya M. Al-Amin Marpaung. Bakso Mang Udin, Jumat Berkah. Menyediakan bakso kosong 8.000, bakso mercon 5.000, mie ayam 8.000, mie ayam bakso 13.000, kacang keripik 1.000. Air kosong gratis, teh manis hangat 3.000, teh manis dingin 4.000, kurnia 6.000, citrun 4.500. Setiap Jumat semuanya 5.000. Kesimpulan, pedagang bakso merupakan contoh keberagaman ekonomi. Potensi yang dimiliki ialah memasak. Usaha yang perlu dikembangkan adalah mempromosikan dagangan dan membuat bakso yang memiliki rasa yang unik dan lezat. Next kelompok yang nelayan. Ayo kelompok 5. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Izabaya Kinasution. Nama saya Muhammad Khairi. Nama saya Rizky Ramadan. Nama saya Akila Naura Safwa. Nama saya Aulia Idris. Nelayan Pak Yono. Ayo beli ikan di wilayah Pantai Cermin, langsung dari nelayannya, harga terjangkau. Ikan 30.000 per kilo, udang 35.000 per kilo, cumi-cumi 50.000 per kilo, seafood 60.000 per kilo, dan lain-lain. Kesimpulan, keberagaman ekonomi terjadi karena salah satu faktornya adalah keberagaman bentang alam atau daratan, lautan, daratan tinggi atau daratan rendah yang ada di sekitar penduduk. Contoh keberagaman ekonomi nelayan. Nelayan memanfaatkan potensi yang ada di alam seperti laut dan ikan serta memanfaatkan angin laut dalam menjala ikan. Usaha yang perlu dilakukan ialah dengan mengembangkan potensi nelayan. Bagaimana? Brosurnya menarik? Menarik tidak, Nak? Brosurnya keberagaman ekonomi nelayan. Brosurnya nelayan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Demikianlah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 2 silakan. Bagi teman-teman kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ardila. Nama saya Indah. Nama saya Albi. Nama saya Sakban. Nama saya Rabil. Kue kacang hijau khas Jawa Tengah. Harga terjangkau hanya 30.000 per bungkus. Rasa pandan, coklat, vanila, kacang hijau. Promo beli 2 gratis 1. Ayo beli sekarang. Kesimpulan, keberagaman ekonomi terjadi karena salah satu faktornya adalah keberagaman bentang alam, daratan laut, daratan tinggi atau
atau daratan rendah yang ada di sekitar penduduk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kita melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Apa kegiatan yang kamu sukai pada pembelajaran hari ini? Bagian mana? Oke, bagian mewarnai, kemudian menulis, ada menggambar, apalagi menghias brosur. Kalian membuat brosur, iya, mengamati juga video, mengamati video. Nah, adakah kesulitan yang kamu hadapi? Tidak ada ya? Oke, bagus. Nah, kesimpulan kita hari ini, apa itu globalisasi? Proses yang mendunia. Iya, proses yang mendunia. Kemudian hari ini kita membuat brosur. Apa itu brosur? Brosur itu selebaran kertas yang berisi apa, Nak? Iklan, berisi menawarkan apa, Nak? Menawarkan barang atau produk, jasa pun juga bisa. Ibu ada evaluasi, silakan dijawab, dibagikan. Ya. Iya, tulis namanya ya. Ini lagi Ridho. Kita lanjutkan. Nama aja. Nama kelas, nama udah, itu aja.
Apa? Menarik. Menarik. Ah. Yang udah selesai kumpul ke depan. Iya, pembangunan bangsa PB. Nama dan kelas saja. Pembangunan bangsa. Udah selesai? Udah. Iya. Kelasnya udah terisi. Nggak apa-apa. Oh. Ini Bu. Sudah? Susun bukunya, masukkan. LKPD yang sudah kamu kerjakan sama brosur. Sama brosur. Ketua kelompok, kumpulkan semuanya. Perwakilan aja pun nggak apa-apa. Oke, hitungan kelima semuanya sudah selesai ya. Satu. Hah? Singkat. Enggak apa-apa. Dua. Tiga. Kelompok satu belum semua. Empat. Rapikan dulu taplak mejanya semua. Hei. Lima, ayo, Vicky. Oke, sudah rapi semuanya? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita bernyanyi bersama lo dulu lagu daerah dari Jawa Tengah.
aja. Semuanya bernyanyi ya. Do pacucu gembelengan, yugi-yugi wakumpul gembelengan, wakul glimpang segani dadi sarapan, wakul glimpang segani dadi sarapan. Do pacucu gembelengan, yugi-yugi wakumpul gembelengan, wakul glimpang segani dadi sarata, wakul glimpang segani dadi sarata. Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kamu, untuk kita semua ya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan sampaikan salam sama orang tua di rumah. Hati-hati di jalan. Oke, kita tutup dengan kegiatan berdoa. Saya mohon kesediaan dari Indah. Silakan pimpin doa kita, Nak. Oke, karena hari ini kita bekerja sama membuat prakarya, jadi kita hari ini bergotong royong membersihkan kelas kita ya. Semuanya membersihkan kelas. Oke, silakan bergerak, diangkat bangkunya setiap